Oke, salam jumpa teman-teman semua. Pada video kali ini, saya akan memberikan kepada teman-teman tutorial mengenai cara kita mengimpor file data yang kita punya ke SPSS. Pada video kali ini yang akan saya contohkan adalah file data yang ada di Excel, ya. Jadi kita akan mengimpor file data yang kita punya di file Excel ke SPSS. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita mengimpor file ini secara lebih praktis, mudah, dan cepat. Baik teman-teman, sebelum saya ke cara yang lebih mudah, praktis, dan cepat tadi, saya ingin kembali ke belakang melihat bagaimana selama ini cara kita mengimpor data kita ini ke SPSS. Oke, di sini saya sudah memiliki data seperti ini, teman-teman. Nah, pada data saya ini itu sudah ada beberapa informasi. Pertama itu informasi mengenai gender. Jadi di sini itu ada 218 responden dan data ini memiliki informasi untuk ke 218 responden tadi itu adalah informasi mengenai gender dan pendidikan mereka. Nah, di gender ini itu sudah diberi kode 1 dan 2. Kode 1 itu berarti laki-laki, kode 2 itu perempuan. Pendidikan pun kodenya diberi 1 dan 2. 1 itu untuk SMA, 2 itu untuk S1. Berarti bahwa responden yang kita miliki ini dari 218 responden itu gender mereka itu adalah laki-laki dan perempuan, ya. Jadi tidak hanya satu gender, ada dua gender, ya, laki-laki dan perempuan. Lalu pendidikan mereka itu adalah SMA dan juga S1, ya. Nah, itu. Lalu mereka ini, responden ini mereka mengisi 20 butir item, ya. Nah, lalu sudah ditotal ini. 12 butir item dari variabel, kita katakan saja ini variabel SE gitu, ya. Nah, ini kan sudah diberi kode SE1, butir itemnya itu sudah diberi kode SE1, SE2 sampai SE20. Nah, jadi datanya sudah dibuat seperti ini, teman-teman. Nah, datanya sudah dibuat seperti ini. Nah, sekarang bagaimana data ini kita impor ke SPSS, ya. Kita impor ke SPSS atau kita input ke SPSS. Baik teman-teman, seringkali ya, teman-teman melihat misalnya tutorial cara mengimpor data ini ke SPSS itu, seringkali teman-teman temukan bahwa ada tutorial, ya, cara mengimpor ini dengan cara copy dan paste, ya, dengan cara copy dan paste, teman-teman, dengan cara copy dan paste. Nah, yang sering teman-teman lihat itu seperti itu, dengan cara copy dan paste. Nah, ini saya akan mencontohkan caranya copy dan paste itu. Nah, saya punya SPSS seperti ini, sudah saya buka, masih kosong. Lalu caranya itu adalah dengan copy dan paste. Di sini saya akan tunjukkan apa sih kelemahan dari copy dan paste itu, ya. Copy dan paste. Misalnya saya copy saja semua. Nah, di sini saya copy mulai dari variabelnya. Itu juga saya copy semua. Nah, ini saya copy. Oke, saya copy semua. Saya copy lalu saya paste di SPSS. Saya di sini kan, saya copy, saya paste di sini. Paste. Apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi adalah karena saya mengkopinya, seluruhnya saya copy. Jadi mulai dari informasi tentang gender, pendidikan, dan kode itemnya, ke semuanya saya copy gitu, ya. Nah, ketika saya paste, informasi mengenai gender, pendidikan, lalu kode boot itemnya itu ada di baris pertama. Seharusnya informasi mengenai variabel ini itu adanya di baris yang paling atas ini, yang bertuliskan var ini, ya, var 001, var 002, dan seterusnya. Harusnya mereka itu kan ada di sini. Inilah kelemahan dari cara copy dan paste. Inilah kelemahannya. Kita tidak bisa
sekaligus mengcopy paste semua ini. Semuanya kita tidak bisa, ya, kita tidak bisa mengcopy paste semuanya. Jadi untuk informasi mengenai variabelnya ini, gender pendidikan dan kode itemnya ini tidak bisa kita copy paste gitu. Kita masukkan ke SPSS tidak bisa. Nah, yang kita copy dan paste itu adalah yang skor-skornya ini. Itu yang kita copy paste. Itulah kelemahan dari cara copy paste. Misalnya ini saya kembalikan. Nah, inilah kelemahan dari copy paste. Kita tidak bisa mengcopy semuanya. Nah, yang kita copy itu cuma yang ini, skor-skornya ini. Kita copy, lalu kita paste. Nah, ini misalnya saya pakai cara ini, saya copy, lalu paste. Nah, ini paste. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita untuk memasukkan informasi mengenai variabel ini? Nah, di cara copy paste ini, untuk memasukkan informasi mengenai variabel ini, yaitu gender pendidikan dan kode-kode butir item ini, caranya adalah dengan mengetikkan di SPSS. Nah, di sini kan kita lihat di baris paling atas itu kan masih begini ya, nama variabelnya itu masih var 04, 5, 6 dan seterusnya. Nah, ini kan kita harus ganti dengan cara kita ketik. Nah, kita mengetikkan secara manual gitu ya. Misalnya ini kan tadi yang pertama itu kan gender, ya, di kolom pertama gender, lalu ini adalah pendidikan. Ini kelemahan dari copy dan paste, teman-teman. Inilah kelemahan copy dan paste pendidikan. Nama variabel ini kita harus ketikkan secara manual gitu ya. Nah, ini SE1 ya, lalu ke sini SE2, SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8, SE9, SE10. Ya, lama teman-teman. Ini kan butuh waktu yang lama untuk mengetikkan ini. SE12, SE13, SE14, SE15, SE16, SE17, SE18, SE19, SE20, dan total. Nah, teman-teman lihat, ada begitu banyak, ada begitu banyak waktu untuk saya mengetikkan ini gitu. Ya, mengetikkan nama variabelnya. Nah, di sini langsung muncul di sini. Nah, ini sudah diganti. Tadi kan hanya var 1, var 2 dan seterusnya. Sekarang sudah diganti dengan nama variabel yang sebenarnya, yaitu gender, pendidikan dan seterusnya. Nah, tinggal kemudian mengedit beberapa hal. Misalnya desimal ini kita ganti aja jadi 0 gitu ya. Jadi tidak ada desimalnya di belakang. Nah, ini kan tentu membutuhkan waktu yang lama. Nah, desimal ini juga saya harus ganti ke 0. Oke. Nah, kemudian misalnya gender dan pendidikan ini kan di kode 1 dan 2 gitu ya. Nah, itu bisa kita tulis di value-nya ini 1 itu adalah laki-laki gitu ya. 2 itu perempuan ya. Oke, lalu untuk pendidikan juga sama. 1 itu SMA, 2 itu S1 gitu ya. Nah, ini. Nah, kita lihat. Nah, bisa juga teman-teman untuk tiap item ini teman-teman buat values-nya, misalnya
misalnya SE1 ini kan, SE1 ini kalau misalnya 1 diisi 1 itu berarti misalnya sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 itu ragu-ragu, 4 itu setuju, 5 itu sangat setuju misalnya, itu ya, bisa juga seperti itu. Nah, lalu di measure-nya ini teman-teman ganti juga gitu, nominal misalnya gender dan pendidikan itu nominal, lalu di itemnya itu scale continuous ya. Nah, ini oke. Oke teman-teman, nah ini teman-teman lihat ada begitu banyak waktu untuk saya mengimpor data ini lalu kemudian mengeditnya, terutama pada variabel view-nya ya. Karena kalau menggunakan copy paste, variabel ini tidak ikut masuk gitu, tidak ikut terinput. Jadi kita harus mengetikkan secara manual di sini gitu ya. Nah, kita harus mengetikkan secara manual dan itu membutuhkan waktu gitu ya. Membutuhkan waktu untuk mengetikkan ini gitu. Nah, oke, jadi itu kalau secara dengan cara copy dan paste. Nah, kelemahan dari copy dan paste tadi itu kita tidak bisa memasukkan nama variabelnya. Jadi kita cuma bisa mengcopy dan paste skor-skornya ini, tapi untuk variabelnya tidak bisa. Variabelnya itu harus kita ketikkan secara manual di sini. Nah, lalu desimalnya juga kita harus ini ya, manual juga gitu. Nah, sekarang saya ingin memberikan tutorial pada teman-teman cara yang praktis, mudah, dan cepat mengimpor data ke SPSS ya, mengimpor data ke SPSS. Nah, ini saya hapus dulu teman-teman, saya hapus dulu, clear. Oke, saya kembali. Nah, oke, saya sudah memiliki data seperti ini. Bagaimana data ini saya impor ke SPSS secara lebih cepat, mudah, dan praktis ya. Ini saya tutup saja datanya. No. Nah, saya tutup saja. Nah, caranya adalah tidak dengan cara copy dan paste, tetapi file tadi kita impor ya. File Excel tadi kita impor ke SPSS. Nah, syaratnya adalah di SPSS-nya harus sudah seperti itu datanya ya. Datanya harus sudah seperti ini teman-teman. Nah, saya buka. Syarat supaya bisa diimpor dan langsung jadi di SPSS itu syaratnya harus seperti ini. Data yang kita buat tuh di Excel itu harus seperti ini teman-teman. Jadi ada informasi tentang gender, pendidikan ya. Lalu kode-kode itemnya itu sudah ada. Nah, kalau sudah ada seperti itu, maka kita bisa langsung mengimpornya dengan cara file, kita ke menu file, impor data. Di sini kita bisa pilih kita mau impor data file apa. Apakah file Excel, CSV, teks, dari software SaaS, software Stata, dan sebagainya. Nah, yang kita akan impor itu adalah yang berasal dari file Excel. Maka saya pilih Excel, lalu ini data saya masukkan, langsung open. Saya klik open. Nah, kalau data kita itu sudah kita buat seperti yang di Excel tadi, maka kita tinggal oke saja gitu. Nah, ini datanya langsung masuk teman-teman. Ini. Jadi kita untuk informasi mengenai variabel pun ikut masuk gitu. Dan dia langsung ada pada baris yang paling atas ini. Nah, ini kita lihat. Tanpa kita harus mengetikkan di sini, teman-teman. Tanpa kita harus mengetikkan lagi di sini.
Kalau dengan cara seperti ini langsung muncul di baris paling atas variabel-variabelnya tanpa harus kita ketikkan di sini. Nah, tinggal kita mengedit beberapa hal, misalnya values-nya, lalu measure-nya. Nah, untuk desimalnya itu dia langsung tidak ada desimalnya gitu. Kalau kita mengimpornya dengan cara seperti tadi, itu langsung desimalnya 0 gitu ya. Nah, di sini kan kita tinggal mengedit beberapa hal, misalnya values-nya ya. Values-nya 1 itu kan laki-laki untuk gender. Di 2 itu untuk perempuan. Nah, lalu yang di sini juga pendidikan 1 SMA, 2 S1. Nah, lalu untuk measure-nya juga kita ganti. Nah, untuk pendidikan dan gender itu kan tetap saja nominal. Nah, tinggal kita ganti jadi scale atau continuous ya sebenarnya. Tapi di SPSS ditulisnya scale, sebenarnya continuous. Kalau teman-teman ke server lain itu ditulisnya continuous ya, bukan scale. Nah ini teman-teman, selesai teman-teman. Nah ini kan lebih cepat gitu teman-teman, lebih cepat, lebih mudah dan praktis gitu dibandingkan cara copy paste tadi. Dengan cara copy paste kita tidak bisa mengcopy semua sekaligus dengan variabelnya ini yang gender, pendidikan, dan kode-kode itemnya ini kan harus kita ketikkan secara manual di sini, dan itu memakan waktu. Tapi kalau kita dengan cara menu file, import data, kita import data kita, maka variabelnya itu ikut terimpor dan langsung berada pada baris yang paling atas teman-teman. Nah itu. Jadi dengan cara seperti ini tuh lebih mudah, praktis dan cepat teman-teman, daripada cara copy dan paste. Nah dengan cara seperti ini, kita sudah mengeditnya semua, maka data ini bisa kita lanjutkan dengan analisis ya. Dengan analisis, misalnya analisis deskripsi, analisis yang lain. Misalnya kalau dari data ini mungkin bisa dengan cara ANOVA ya, sepertinya. Tapi di sini di video ini tidak akan saya bahas itu, karena di video ini hanya khusus untuk cara kita mengimpor data ini secara lebih cepat, praktis, dan mudah ke SPSS. Oke, saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video saya ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.